Allahu Akbar, Allahu Akbar. La إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أحبتي في الله عافاني الله وإياكم اتقوا الله تعالى في السر والعلن قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dalam kesendirian ataupun di dalam keramaian di tengah orang banyak. Karena takwa akan mendatangkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan langsung dan selalu memberikan kepadanya jalan keluar dan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya siapa saja yang selalu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan selalu memberikan untuknya kemudahan dari segala macam urusan yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya siapa saja yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosanya dan menjadikan pahala yang besar untuknya. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah al-istiqamah fi zamanil fitan. Istiqamah
di zaman penuh dengan godaan. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, ketahui baik-baik, istiqamah adalah salah satu jenis ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Hendaknya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam istiqamah, lurus sebagaimana yang diperintahkan untukmu. Istiqamah adalah amal saleh yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka pada akhir hayat mereka akan turun para malaikat dan memberikan kabar gembira dengan mengatakan, absyiru, bergembiralah kalian dan janganlah kalian sedih, janganlah kalian khawatir, sedih karena meninggalkan keluarga, khawatir karena menghadapi kehidupan setelah kematian. Kami adalah penolong bagi kalian di dunia dan di akhirat. Bagi kalian adalah surga yang di dalamnya kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Istiqamah adalah ibadah, dan ibadah harus dikerjakan di atas ilmu agama. Apalagi kita di zaman sekarang, istiqamah sangat sulit karena di zaman yang penuh dengan godaan. Oleh sebab itu, khutbah pada kesempatan kali ini akan menyebutkan kiat-kiat agar istiqamah di zaman penuh dengan godaan. Kiat yang pertama, seorang yang ingin istiqamah harus mengetahui apa pengertian istiqamah, apa syarat rukun istiqamah, sehingga dia senantiasa melaksanakan istiqamah. Pengertian istiqamah dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, luzumut ta'ah, selalu di atas ketaatan. Dan harus dimaklumi bersama, ketaatan ada dua macam. Yang pertama, fi'lu ma'mur, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tarku mahdhur, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang ingin istiqamah, dia harus mengetahui pengertian istiqamah. Pengertian istiqamah adalah luzumut ta'ah, selalu mengerjakan ketaatan, apa saja yang diperintah dikerjakan, apa saja yang dilarang dijauhi. Kemudian seseorang yang ingin istiqamah, dia harus mengetahui rukun istiqamah. Rukun istiqamah ada dua, yaitu as-sair ala siratil mustaqim, selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Dan ini tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali dia belajar ilmu agama berdasarkan Al-Quran, hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Dia wajib untuk menimba ilmu agama sampai dia tahu mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Seperti diberi contoh agar mudah dipahami. Seseorang ingin istiqamah salat 5 waktu, tidak akan pernah dia istiqamah kecuali dia belajar bagaimana tata cara salat yang baik dan benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang ingin di atas akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak akan pernah bisa istiqamah di atas akidah yang benar kecuali dia belajar tentang akidah yang benar. Kemudian rukun yang kedua adalah luzumus sairil mustaqim, selalu berjalan di atas jalan yang lurus tersebut. Kalau seandainya di persimpangan umurnya dia menyimpang, maka berarti dia tidak istiqamah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman akan rukun ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini rukun istiqamah yang pertama, yaitu berjalan di atas jalan yang benar, agama yang benar, syariat yang benar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian beragama Islam. Ini rukun yang kedua, yaitu selalu berjalan di jalan yang benar tersebut, selalu beribadah sampai mati. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian yang yakin. Kiat yang ketiga, agar seseorang bisa istiqamah, dia harus mengetahui godaan-godaan yang menggoda dia sehingga tidak bisa istiqamah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Tariqul Hijratain mengatakan, al-fitnatu fitnatan, fitnatus syubuhat wa hiya a'zamul fitnatain wa fitnatus syahawat. Godaan ada dua. Yang pertama, godaan syubuhat, hal-hal yang samar-samar di dalam perkara agama. Dan ini adalah godaan yang paling berat dari dua godaan. Godaan yang kedua adalah godaan syubhat. Dia harus memahami apa itu fitnatus syubhat, apa itu fitnatus syahawat. Fitnatus syubhat adalah ketika seseorang taqdimul aqli ala syara', lebih mengedepankan akal, rasio, logika dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian godaan syahwat adalah taqdimul hawa 'alal 'aqli wasyara'. Godaan syahwat adalah ketika mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal sehat, dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui godaan dan hakikatnya, dia akan bisa istiqamah. Sebagaimana perkataan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fi. Orang-orang dahulu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Aku selalu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan agar aku dijauhkan darinya. Maka kenalilah apa itu godaan-godaan syubhat, lebih mengedepankan akal. Diberi contoh agar mudah dipahami. Sebagian orang menganggap bahwasanya Al-Quran bukan kitab suci, Rasulullah bukan perkataannya selalu wahyu, karena Al-Quran adalah hasil sastra budaya Arab. Kemudian Rasulullah manusia biasa yang tidak perkataannya selalu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah syubhat. Seseorang harus memahami tentang perkara syubhat sehingga bisa istiqamah. Kemudian syahwat. Syahwat baik itu yang berkaitan dengan harta, tahta ataupun wanita. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kiat yang keempat adalah seseorang ketika ingin istiqamah, maka dia harus berjuang, dia harus berusaha. Tidak akan pernah istiqamah tanpa usaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Lihat di akhir ayat Allah berfirman, ya innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berjuang, berbuat ihsan, memperbaiki niatnya, qalbunya saat beramal, memperbaiki anggota tubuhnya saat beramal, berjuang melawan kemalasan untuk salat tahajud, berjuang melawan kemalasan untuk menghatamkan Al-Quran setiap bulannya, berjuang melawan kemalasan, berjuang melawan syubhat dan syahwat. Dia harus berjuang.
jika tidak berjuang maka tidak akan pernah istiqamah. Kemudian yang kelima, kiat agar istiqamah adalah bahwa seluruh kebahagiaan datang dari Allah. Seluruh kebahagiaan tidak pernah didapat kecuali dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dan la ta'ata illa bitaufiqin min Allah. La sa'adata illa bita'atillah, wa la ta'ata illa bitaufiqin min Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebahagiaan yang di dalam qalbu kita kecuali dengan mengerjakan ketaatan, meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diperintah. Dan tidak pernah ketaatan apapun mudah kita kerjakan, termasuk di dalamnya istiqamah, kecuali taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat banyak istiqamah, doa-doa istiqamah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di zaman yang penuh dengan godaan, syubhat dan syahwat, sering-sering baca ini. Jangan pernah menyombongkan dengan akidahmu. Jangan pernah menyombongkan kamu sudah belajar hatam kitab ini, hatam majlis ini. Akan tetapi semua taufik biadillah azza wa jal. Dahulu banyak orang yang dikatakan sebagai Syekhul Islam al-Asghar, Syekhul Islam yang kecil, ternyata murtad di akhir hidupnya. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala suka dimintai petunjuk. Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah berikan aku petunjuk, tunjuki aku selalu jalan kebenaran. Allahumma inni as'aluka at-tuqa wal afaf wal ghina, ya Allah berikanlah aku petunjuk untuk selalu takwa, mempunyai sifat kesucian, mempunyai sifat kekayaan hati. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب ولذة النظر إلى وجهك ورضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.